Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Sofi Ayunia, Anggrilina, Nisa Rahma, Muhammad Filah, dan Tia Valia akan mempresentasikan tentang analisis resep antihipertensi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anggrilina. Hipertensi adalah suatu penyakit di mana terjadi peningkatan tekanan darah arteri yang berlangsung lama, menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Menurut WHO sendiri, hipertensi adalah kenaikan tekanan darah arteri melebihi normal, dan kenaikan ini bertahan tidak tergantung pada usia. Pada keadaan istirahat batas normal teratas untuk tekanan sistolik ada 140 mmHg, sedangkan tekanan diastolik ada 90 mmHg. Daerah batasnya harus diamati adalah bila sistolik 140 sampai 149 mmHg dan diastolik 90 sampai 94 mmHg. Selanjutnya, mekanisme hipertensi. Terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau AC. Berikut adalah gejala yang mungkin timbul. Yang pertama, sakit kepala, rasa berat di tengkuk. Yang kedua, vertigo. Yang ketiga, jantung berdebar-debar. Yang keempat, sudah lelah. Yang kelima, penglihatan kabur. Yang keenam, telinga berdenging atau tinnitus. Yang ketujuh, mimisan. Contoh studi kasusnya yaitu pasien Nyonya Pika berusia 48 tahun mengeluh pusing sejak 2 hari yang lalu setelah konsumsi ikan asin. Pasien juga mengeluh nyeri badan. 2 tahun yang lalu, pasien telah didiagnosa hipertensi oleh dokter dan menerima resep obat antihipertensi. Karena merasa sudah sembuh, pasien tidak datang mengunjungi dokter lagi. Pasien datang dokter di klinik A, tekanan darah 140/90 mmHg. Dokter mendiagnosa hipertensi dan memberikan resep sebagai berikut. Captopril sebanyak 12,5 mg dan ibuprofen sebanyak 400 mg. Captopril yang ada dalam resep merupakan obat golongan ACE inhibitor untuk pengobatan hipertensi dan gagal jantung. Sedangkan ibuprofen merupakan obat golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, yang digunakan sebagai anti nyeri yang ditimbulkan oleh hipertensi, tapi akan menimbulkan efek yang didapat dalam antihipertensi itu berkurang apabila diinteraksikan dengan ibuprofen. Untuk analisis resepnya, yang pertama ada bentuk sediaannya itu tablet 125 mg. Cara penggunaannya diminum 1 jam sebelum makan dengan cara penyimpanannya di tempat sejuk, kering, terus terlindung dari cahaya juga. Mekanisme kerjanya inhibitor yang menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Selanjutnya yaitu farmakokinetik. Captopril diabsorpsi dengan baik pada pemberian oral dengan bioavailabilitas 70-75%. Pemberian bersamaan makanan akan mengurangi absorpsi sekitar 30%. Obat ini harus diberikan 1-2 jam sebelum makan. Sebagian besar ACE inhibitor mengalami metabolisme di hati, kecuali lisinopril yang tidak dimetabolisme. Eliminasi umumnya melalui ginjal. Selanjutnya, interaksi.
Makanan dapat mengurangi bioavailabilitas kaptropil. Informasinya, monitor tekanan darah pasien untuk mengamati jika terjadinya hipotensi. Berikut adalah kemasan dari kaptropil. Kemasannya terdapat dua. Yang pertama untuk yang 12,5 mg itu terdapat 10 strip, yaitu 10 tablet isinya. Yang kedua yang untuk 25 mg itu isinya 50 tablet. Selanjutnya, analisis resep dari ibuprofen. Bentuk sediaannya berupa tablet 400 mg, cara penggunaannya diminum 1 jam setelah makan, cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab, jangan menyimpan obat ini di kamar mandi atau membekukannya. Kemudian, mekanisme kerja ibuprofen yaitu menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga menurunkan sintesis vasodilator renal yaitu prostaglandin sehingga dapat menurunkan efek antihipertensi. Selanjutnya, efek farmakokinetik dari ibuprofen. Absorpsi ibuprofen cepat melalui lambung dan kadar maksimum dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam. Jika diberikan secara oral, bisa mencapai 85%. Waktu paruh dalam plasma, 90% ibuprofen terikat pada protein plasma, onset sekitar 30 menit. Durasinya antara 6-8 jam. Metabolit utama hasil hidrosilasi dan karbosilasi di metabolisme di hati. Untuk dua metabolit utama aktif yang dengan cepat dan lengkap dikeluarkan oleh ginjal. Ekskresi berlangsung cepat dan lengkap. 90% dari dosis yang diabsorpsi akan diekskresi melalui urin sebagai metabolit dan konjugata. 1% sebagai obat bebas, beberapa juga diekskresi melalui feses. Interaksi yang dapat ditimbulkan apabila dikombinasikan dengan ACE inhibitor dapat menurunkan efek antihipertensi dan meningkatkan risiko nefrotoksisitas. Berikut merupakan kemasan dari ibuprofen 400 mg berbentuk tablet. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kaptropil dan ibuprofen yang berada di resep dapat disimpulkan bahwa kaptropil dan ibuprofen sangat cocok karena ibuprofen sendiri merupakan NSAID yang cocok diberikan terhadap pasien yang mengalami hipertensi. Dengan mekanismenya, terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 pada pembuluh darah banyak terdapat angiotensinogen sehingga dapat diproduksi di hati. Selanjutnya, hormon dalam renin di ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Dalam angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 yang memiliki peran sebagai kenaikan tekanan darah. Dalam kasus ini, mengkonsumsi natrium yang berlebihan akan mengalami konsentrasi natrium di dalam cairan meningkat. Untuk menormalkannya, cairan intraseluler ditarik keluar sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Maka, volume cairan ekstraseluler menyebabkan peningkatan volume darah sehingga berdampak pada timbulnya hipertensi. Sedangkan untuk pemberian ibuprofen digunakan untuk menurunkan efek antihipertensi dari kaptropil, yaitu batuk kering atau radang sakit kepala, mual, muntah, dan lain-lain. Fungsi dari obat ibuprofen ini yaitu meredakan nyeri dan peradangan. Bekerja dengan menghambat COX-1 dan COX-2, sehingga menurunkan sintesis vasodilator renal
prostaglandin di ginjal sehingga dapat menurunkan efek antihipertensi. Penggunaan interaksi obat ini harus selalu dilakukan pemantauan atau monitoring selama pasien menggunakan gel pada lanjut usia yang dapat menyebabkan hipokalemia akibat penggunaan penghambat ACE inhibitor dan NSAID ini. Untuk pengkonsumsian kedua obat ini dilakukan 1-2 jam setelah makan, karena absorpsi dari kedua obat ini lebih baik setelah mengkonsumsi makanan sebelumnya. Untuk kaptropil, makanan dapat mengurangi bioavailabilitas kaptropil, sedangkan ibuprofen digunakan setelah makan untuk dapat mengurangi resiko MAH. Karena ibuprofen dapat menimbulkan luka pada dinding lambung jika dikonsumsi sebelum makan. Dan untuk konsumsi obat antihipertensi, perlu atau tidaknya dikonsumsi setiap hari atau jangka panjang. Penggunaan obat antihipertensi tergantung pada nilai tekanan darah pasien dan seberapa besar risiko pasien terserang komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.